minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi qaddara fahada. Artinya, dan yang telah tentukan lalu unjukkan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Wallazi qaddara fahada. Dan yang telah mengatur, lalu dia memberi petunjuk. Wow, diterjemahkan dengan lalu. Dia memberi petunjuk. Baik, kata Buya. Pangkal ayat 3. Dan yang telah mengatur. Kita artikan mengatur kalimat qaddara. Qaddara itu mengatur bagi Buya Hamka. Fi'il mudhari'nya ialah yuqaddiru dan masdarnya ialah taqdiran. Dia telah menjadi rukun atau tiang iman kita yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Dia takdiran telah menjadi rukun atau tiang iman kita yang keenam. Kita wajib percaya bahwa sama sekali ini diatur oleh Allah. Begitu Buya Hamka membawanya. Bahwa kita wajib mengimani bahwa ini semua diatur oleh Allah. Mustahil setelah alam dia jadikan lalu ditinggalkannya kalau tak teratur. Mustahil. Lihat di sini bedanya Allah dengan proyek Hambalang, proyek yang terbengkalai, gitu. Orang Malaysia bingung dia Hambalang. Ini ada case di Indonesia, ada idle project atau project yang pending, ada problem di situ. Bagi Allah mustahil, kata Buya Hamka. Mustahil setelah alam dia jadikan lalu ditinggalkannya kalau tak teratur. Kalau bahasa Jakarta proyek mangkrak gitu ya, nggak ada. Proyek-proyek yang tidak berkembang. Atau mustahil bagi Allah sudah menciptakan sesuatu tapi dibiarkan tidak teratur. Allahu Akbar. Ini wajib kita imani. Dalam mengimani takdir, saya kira ini penting. Ya, Buya Hamka menggambarkan kepada kita wajib percaya bahwa sama sekali ini diatur oleh Allah. Kemudian yang kedua, mustahil setelah alam dia jadikan lalu ditinggalkannya kalau tak teratur. Semuanya teratur. Hutan, cuma kita yang merusak dengan semua aturan itu. Awan yang berat itu teratur semua. Beraraknya juga teratur semua. Nggak ada yang diciptakan ini tidak teratur. Jelas ya sampai di sini ya. Beda dengan manusia. Udah proyeknya mangkrak, nggak teratur pula setelah itu. Apa yang dibuatnya. Lanjut. Selain daripada takdir Allah pada alam semesta, kita pun mempercayai pula takdir Allah pada masing-masing diri pribadi kita. Jelas ya? Ada takdir Allah pada alam semesta, kemudian lebih kecil lagi ada takdir Allah pada setiap diri kita. Kita ini hidup, tidaklah dapat melepaskan diri daripada rangka takdir itu. Dan ada takdir yang dapat kita kaji, kita analisa, dan ada takdir yang tersembunyi dari pengetahuan kita. Misalnya, tidak kita menyangka ketika kita turun dari rumah akan ada bahaya. Ini karena orang Minang rumahnya pakai tangga Ustaz Deden, jadi turun. Ya, kalau orang Sunda kan langsung keluar gitu ya, langsung datar. Turun dari rumah. Bukan keluar dari rumah. Oh gitu Ustaz ya. Iya, perlu difahami bahasa ini.
Lanjut ya. Lalu kita menyeberangi suatu sungai. Tiba-tiba sedang kita di tengah-tengah sungai itu datang air bah. Kita pun hanyut. Karena takdir Allah ada air bah. Bukan bahtiar, air bah. Sampai di situ saja. Tapi kita ditakdirkan sampai di tepi seberang dengan selamat. Alhamdulillah. Karena kita pandai berenang dan mengetahui jika air bah jangan menyongsong. Maksudnya jangan melawan arus kalau datang air bah itu. Tetapi turuti derasnya air dan ansur kemudian diri ke tepi. Semuanya itu takdir. Sampai di sini jelas ya. Buya Hamka menjelaskan bagaimana alur takdir, keteraturannya, dan jangan melawan takdir. Ikuti arus takdir kalau mau sampai ke tepi. Ini sebuah perumpamaan yang rumit tapi jadi mudah. Jadi saya ini mempersiapkan walladzi qaddara fahada, saking banyaknya itu mau dijelaskan, tapi dapat permisalan dari Buya Hamka ini jadi mudah ya. Ujung ayat 3, lalu dia memberi petunjuk. Fahada. Maka tidaklah kita biarkan berjalan saja di muka bumi ini dengan hanya semata-mata anugerah perseimbangan dan peraturan ilahi atas alam. Di samping itu, diri kita sendiri pun diberi petunjuk. Petunjuk itu diberikan dari 2 jurusan. Pertama, dari jurusan bakat persediaan dalam diri atau akal. Kedua, ialah petunjuk yang dikirimkan dengan perantaran para nabi dan para rasul.